Oke. Oke, kita akan belajar tentang pengujian stiffness, scuff resistant, dan polybond. Ini kita temukan pada kemasan distribusi, bisa KKG dan juga bisa pada polimer ya. Oke. Oke, stiffness atau bahasa artinya kekakuan ya, uji kekakuan pada kemasan. Kenapa uji kekakuan ini perlu kita lakukan? Karena sangat penting sekali ya. Dia itu merupakan faktor penting dalam desain kemasan karena secara langsung mempengaruhi integritas struktural ya, bentuk dan struktur dari si kemasan ini, bagaimana cara dia melindungi si produk selama proses distribusi dan proses penyimpanan. Oleh karena itu, ya, untuk sebuah kemasan dia perlu untuk mempertahankan bentuknya, ya, dan memberikan perlindungan yang tepat ya untuk supaya produk yang dia kemas itu tidak rusak dan tidak mengalami perubahan bentuk pada produk. Intinya adalah ketika produk tersebut sampai di tangan konsumen, dia itu masih layak untuk digunakan, dikonsumsi, tidak ada kecacatan dan yang lainnya gitu. Makanya kalau adik-adik itu beli pesan barang ya secara online gitu, kalian belanja di Shopee kah, di Tokopedia, di TikTok, Lazada dan lainnya, terkadang ada pilihan di situ, tambahan perlindungan gitu kan, ada yang biayanya 1.000. Kalau beli elektronik itu biasanya sekitar 30.000 atau 40.000 karena memang ada kalau seandainya konsumen itu nggak pengen barangnya itu rusak, maka dia ada tambahannya di situ, ada mungkin ditambahkan bubble wrap kah, atau dia kasih kayu atau Dunage yang kalian belajar dulu ya, masih ingat kan kemasan kayu dan macam-macam. Nah itu gunanya adalah supaya si produk ini ketika sampai kepada konsumen tuh nggak rusak. Gitu. Nah faktor yang mempengaruhi dari stiffness ini atau kekakuan ini adalah Bu, mohon maaf Bu, slide-nya ya. Kenapa? Slide-nya nggak keganti Bu. Slide-nya nggak keganti. Ini keganti nggak? Belum Ibu. Ya Bu. Oke. Udah? Sudah Bu. Oke ya, kalian bisa baca dulu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kekakuan itu adalah pertama adalah aduh ibu ngantuk banget nih, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Bentar ibu ke toilet dulu deh, cuci muka. Banget sih ibunya. Oke, faktor yang mempengaruhi kekakuan adalah kekakuan bahan kemasan adalah karakteristik penting yang mempengaruhi kinerja dan fungsinya. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kekakuan bahan kemasan adalah komposisi dari bahan atau materialnya, terus ketebalannya, serta desainnya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kekakuan. Pertama adalah material dari kemasan tersebut, komposisi bahannya.
Karena sebuah material itu tidak akan bisa berdiri sendiri ya, baik itu kemasan dari kertas kah, dari plastik kah, dari logam pun dia akan ada layer-layernya ya, yang membuat dia itu memiliki performance yang sesuai dengan fungsinya. Jadi dipengaruhi oleh komposisi bahan, yang kedua adalah ketebalan. Ada harga, ada rupa. Semakin tebal kemasan itu, maka semakin dia digunakan untuk produk yang beratnya lebih besar ya. Terus yang ketiga adalah desain. Desain ini merupakan salah satu cara bentuk bagaimana menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Namun tidak hanya itu, desain itu juga akan mempengaruhi kekakuan daripada kemasan. Kalau seandainya dia tidak simetris ya, atau tidak persisi ya, jadi posisinya itu tidak pas, akhirnya si produk itu mungkin nanti bisa kemasan itu gampang jatuh kah, atau gampang rusak, sehingga produknya menjadi rusak gitu. Jadi desain juga akan mempengaruhi, tergantung apa produk yang akan dia kemas dan bagaimana nanti expirednya dan yang lainnya itu juga berpengaruh ya. Oke. Jenis kemasan yang kita lakukan, yang perlu kita melakukan pengujian stiffness ini diantaranya adalah bahan kemasan yang berasal dari kertas karton ya. Karton ini adalah bahan kemasan yang serbaguna, dia itu menawarkan kekakuan yang sedang. Ini berubah nggak slide-nya teman-teman? Enggak, Bu. Enggak juga. Oke, baik. Berarti ada masalah dengan ini Ibu ya. Kalau begini kelihatan nggak? Kalau begini kelihatan, Dek? Kelihatan, Bu. Oke. Oke. Kertas karton biasanya digunakan untuk mengemas produk seperti kotak sereal ya, kotak sepatu, dan kosmetik. Kekakuan kertas karton memberikan integritas struktural dan perlindungan pada barang yang dikemas. Yang kedua adalah karton gelombang atau KKG. Karton gelombang adalah bahan kemasan yang lebih kuat daripada karton ya. Salam, nah ini lagi ngajar di kampus, insya Allah. Dia itu karton gelombang itu ada flutnya ya, ada yang single wall, ada yang double, ada yang triple, tergantung dari produk yang dia mau digunakan untuk apa gitu. Biasanya kalau kardus untuk air mineral berbeda dengan kardus untuk membawa misalnya minyak gitu ya, atau membawa laptop, membawa kulkas atau TV itu tuh kan berbeda ya. Maka singlenya akan semakin banyak ya, wall-nya itu loh, lapisannya itu. Oke. Bahan kemasan yang kuat dan kaku terdiri dari lapisan bergalur yang diapit di antara dua lapisan datar. Karton ini banyak digunakan untuk pengiriman, kemasan produk, dan pajangan. Struktur bergelombang memberikan kekakuan dan sifat bantalan yang sangat baik, sehingga cocok untuk melindungi barang yang rapuh selama pengangkutan. Terus yang selanjutnya adalah plastik. Bahan kemasan plastik seperti PET, ya, polyethylene terephthalate, dan HDPE menawarkan berbagai sifat kekakuan. Bahan ini biasanya digunakan untuk botol, untuk wadah atau tempat, dan kemasan fleksibel. Kekakuan untuk bahan plastik ini disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pengemasan tertentu, sehingga dia cocok untuk berbagai aplikasi ya. Dia bisa digunakan untuk berbagai jenis produk ya. Terus untuk pengujiannya, kita bisa lakukan uji kekakuan lentur, merupakan metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi kekakuan bahan kemasan. Metode ini mengukur ketahanan suatu bahan terhadap pembengkokan atau pelenturan. Sementara kalau uji kekakuan tarik adalah metode lain yang digunakan untuk mengukur kekakuan bahan kemasan terhadap peregangan atau pemanjangan. Jadi kalau lentur ya dia ada pembengkokan atau dia tuh lentur gitu ya. Sementara kalau uji tarik kekakuan tarik, maka dia itu menghitungannya pada ketahanan saat dia itu meregang atau terjadi pemanjangan.
Ini contoh instrumennya ya adik-adik. Ada 2 jenis, terus habis itu ini videonya kita lihat dulu ya. Kalau Ibu share gini kelihatan nggak sama teman-teman? Enggak ya? Enggak, Bu, YouTube-nya. Oh enggak, berarti Ibu stop dulu ya. Oke baik, sebentar. Bentar adik-adik. Oh ini ya. Ini uji stiffness. Ya, ini uji stiffness ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Oke, silakan.
Stiffness.现在我说一下挺度测定仪。首先我们打开这个盖子，开机，然后点进入测试，然后我们就准备好式样。这个式样是挺度的标准起样，这边是38，这边是70的式样，然后我们再按测试。然后按测试。这个弯曲碰到式样之后，弯曲15度角的力，然后测试完成。然后我们按完成，然后可以按打印。Nanotech CBT1 crease and board stiffness test predicts packing performance by measuring board stiffness and crease recovery. The CBT1 assists in predicting the runnability of a sample board or finished carton before committing valuable materials and machine time. Board stiffness and crease recovery are key characteristics that affect the running performance of cartons on high-speed packaging machines.
Printed cartons are used to protect and promote many products, including tobacco, food, pharmaceuticals, cosmetics, and other consumer goods. Faster packaging times can offer significant cost reductions for both manufacturers and suppliers. Waste material due to misfeeds and failures are reduced, and the rejection of entire batches can be eliminated. Packaging materials, which demonstrate consistent high running speeds, can offer competitive advantages to the carton manufacturer. The Hanatech CBT1 allows each crease to be measured individually. Several creases should be tested in machine and cross-direction to predict the overall packaging performance. The CBT1 is used by the carton board manufacturers, printers, and packing companies. Applications: printed carton board, unprinted carton board. Features: the Hanatech CBT1 crease and board stiffness tester features independently operated jaws which are rotated through predefined angles. 90 degree for crease recovery as specified BS6965 and 15 degree for board stiffness as specified in ISO 2493. Automatic dwell time. Results are reported after a 15-second board fibre relaxation time as specified in BS6965. The instrument automatically calculates the stiffness to crease ratio. Results are calculated and displayed instantly on screen. No additional software is required for data analysis. Easy printing of results to a label printer. All results are dated and time-stamped. The CBT1 has two options for sample preparation: dedicated crease and board cutter, universal sample cutter. Sample preparation is easy with the Hanatech Universal Sample Cutter. Multiple test pieces can be cut from the same sample, saving valuable test time. The crease to be tested can be cut with a single process. Hanatech offers custom cutting dies to suit most packaging applications. Preparing a stiffness sample. Place the carton in the cutter. Ensure the crease to be tested is perpendicular to the cutting blades. And press down firmly to cut out the sample. Important: do not bend the sample before testing. Each sample can only be tested once. Preparing a crease sample. Identify the crease to be tested. Place the carton in the cutter. Ensure the crease to be tested is perpendicular to the cutting blades. And press down firmly to cut the sample. Place the crease on the line on the cutter and cut the sample. Rotate the sample 180 degrees and line the sample edge to the edge of the cutter. Trim the excess. Related products: Carton Force Analyzer. For automated testing and the ability to test small samples, the Hanatech Carton Force Analyzer should be used.
Oke. Jadi beda ya teman-teman. Kalau yang stiffness sama crush itu mirip dengan ECT kemarin ya. Jadi kita nguji pas lekukannya itu. Kalau yang kekakuan itu bagaimana dia di apakah dia bengkok apa enggak ya dalam waktu 12 detik ya. Kalau kita lihat alat yang digunakan itu kayaknya simple dan sederhana ya. Coba deh kalian perhatikan, benar nggak sih? Dan tentu ada perhitungannya ya, perhitungan matematikanya. Kenapa 12 detik, kenapa enggak 30 detik gitu ya? Itu semua ada penjelasan secara teorinya itu ada. Tapi di sini enggak Ibu jelaskan ya. Yang penting adik-adik tahu secara garis besar saja ya. Dan setiap material itu akan memiliki maksudnya punya perlakuan yang berbeda-beda ya. Kayak tadi ada bisa plastik atau karton atau kardus, itu pasti akan berbeda ya. Sama kayak teman-teman nguji kopester, kalau kertas biasa 60 detik, kalau seandainya kardus itu 120 gitu kan ya. Itu juga dengan pengujian yang lainnya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Lanjut dulu ya. Rival, kamu merayakan Natal, Rival? Enggak Bu, lagi ini aja, lagi bagus Bu yang ini. Alah, gimana sih? Kamu muslim apa enggak sih? Rival. Oke. Ini terlihat adik-adik? Slide Ibu terlihat? Terlihat. Ibu. Oke. Jadi, uji kekakuan ini ya, gunanya kita gunakan dalam kemasan itu tujuannya adalah pertama, bisa untuk melindungi barang yang rapuh ya. Bahan kemasan yang kaku akan memberikan kekakuan dan mencegah kerusakan pada barang yang halus atau yang mudah rapuh selama proses pengangkutan dan penanganan. Jadi ini biasa digunakan untuk KKG ya, atau karton bisa juga kali ya, tapi kebanyakan untuk kemasan distribusi itu adalah KKG. Terus yang kedua adalah meningkatkan presentasi dari produk. Bahan kemasan yang kaku membantu mempertahankan bentuk dan struktur dari produk tersebut dan meningkatkan daya tarik visual dan presentasinya. Presentasi itu maksudnya performance-nya, bentuknya secara visual ya. Terus memastikan stabilitas tumpukan dan stabilitas muatan. Karena yang namanya kemasan distribusi itu kita perlu perhitungkan ya, berapa ketika dalam proses pengangkutan itu berapa tumpuk dia si kardus ini bisa kita tumpuk ya. Ada perhitungannya kemarin adik-adik udah belajar. Terus moda transportasi apa yang kita akan gunakan, berapa dimensinya, sehingga kita nggak perlu maksud Ibu gini, sekali pengangkutan aja tuh udah bisa ngebawa banyak gitu. Jangan sampai nanti kita salah perhitungan antara moda transportasinya sama si kondisi si kemasan distribusinya tadi. Karena kalau dalam yang namanya udah usaha ya, maksud Ibu suatu industri atau suatu perusahaan, mereka sangat memperhatikan cost produksi ya, termasuk di sana adalah biaya untuk transportasi. Itu akan masuk ke dalam biaya produksi. Jadi kita nggak boleh lengah terhadap ini ya. Jadi memang harus ada perhitungannya yang tepat gitu supaya biaya produksi tidak terlalu besar. Oke. Bahan kemasan yang kaku memungkinkan penumpukan produk yang efisien, memaksimalkan ruang penyimpanan dan memastikan stabilitas selama pengangkutan, tidak terjadi kerusakan pada produk yang dia kemas. Oke. Kesimpulan dari materi ini adalah stiffness ini merupakan faktor yang penting ya dalam desain kemasan dan pemilihan bahan, karena dia dipengaruhi oleh berapa tadi? Komposisinya, terus apalagi dan desain kemasannya. Karena dia berperan penting dalam
supaya si produk ini bisa sampai ke tangan konsumen dalam keadaan selamat atau bisa digunakan dengan baik. Jadi mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Makanya kalau di penilaian Ibu seringnya belanja di Shopee ya. Di Shopee itu nanti akan ada tuh untuk penilaian kurirnya, penilaian jasa kirimnya, terus terhadap produk yang sampai ada kerusakan atau tidak, itu kan sebenarnya dipengaruhi banget ya sama kemasan yang digunakan selama proses distribusi tadi ya, proses pengiriman tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih dengan kondisi sekarang ya, orang tuh jarang banget belanja secara langsung kan, orang banyak belanjanya online. Nah, online ini pasti menggunakan kemasan. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau adik-adik nanti udah graduate dari sini, udah lulus dari TICK ini, banyak sekali peluang kerja yang adik-adik bisa masuki gitu ya. Kalian tuh bisa kerja di mana aja karena kita manusia tuh nggak akan lepas dari yang namanya kemasan atau packaging. Nah itu tadi ya. Jadi insya Allah kalian tuh beruntung lah masuk ke TICK. Insya Allah mudah-mudahan ya. Oke. Terus dengan mempertimbangkan kekakuan selama proses desain kemasan, perusahaan dapat mengoptimalkan perlindungan produk mereka dengan meminimalkan kerusakan selama pengangkutan dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Ada berbagai jenis uji kekakuan yang tersedia, termasuk uji tekukan, kompresi, dan tarik. Pengujian ini membantu menilai sifat kekakuan bahan kemasan dan memastikannya sesuai dengan standar yang diterapkan. Aplikasi kekakuan dalam kemasan sangat luas, mulai dari kemasan makanan, minuman, hingga kemasan elektronik dan farmasi. Setiap industri memiliki persyaratan dan pertimbangan khusus dalam hal kekakuan. Intinya adalah kekakuan dalam desain kemasan dan pemilihan bahan sangat penting untuk memastikan integritas produk, meminimalkan kerusakan dan memenuhi harapan pelanggan, dan merupakan aspek penting dari solusi pengemasan yang bagus ya. Oke. Ini adalah stiffness atau kekakuan. Sekarang kita masuk ke materi kedua adalah scuff resistant. Scuff resistant itu adalah ketahanan suatu kemasan itu terhadap lecet ya atau tergores gitu. Kalau dulu waktu kalian semester lalu belajar tentang material gelas, logam, terus ada kayu ya. Nah, untuk logam itu ada namanya RAP test ya, tes gosok. Ini merupakan salah satu bagian dari scuff resistant untuk material logam. Di mana nanti kita akan lihat bagaimana hasil printing itu kalau dia terkena gosokan atau dia tuh lecetnya itu sampai mencabut si hasil printing atau tidak gitu kan ya. Ini bagian dari scuff resistant ya. Jadi ketahanan terhadap lecet itu adalah properti yang sangat penting dalam berbagai industri, memastikan daya tahan dan menjaga penampilan produk. Ketahanan lecet atau scuff resistant mengacu pada kemampuan bahan atau permukaan untuk menahan atau dia menahan kerusakan yang disebabkan oleh gesekan atau gosokan. Scuff resistant ini kita bisa menghitung seberapa baik suatu bahan dapat mempertahankan penampilannya dan integritasnya ketika mengalami kontak atau abrasi yang berulang-ulang ya, gegaran. Ketahanan lecet merupakan karakteristik penting dalam berbagai industri, terutama yang melibatkan lalu lintas pejalan kaki tingkat tinggi atau penanganan objek yang sering ya, proses distribusinya ya. Dalam pengemasan dan percetakan ya, ketahanan lecet ini berperan penting ya. Karena dia gunanya adalah untuk memastikan bahwa bahan cetakan atau printing ini mempertahankan kualitas dan penampilannya di seluruh supply chain-nya atau rantai pasokan dan rantai pasok dan proses penanganan. Ini dapat membantu pencegahan kerusakan, noda, dan lecet, memastikan bahwa kemasan dan bahan cetakan terlihat profesional dan menarik bagi pelanggan. Ya. Jadi produknya tidak maksudnya tetap menarik perhatian pelanggan, ya laku jadinya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi untuk si ketahanan lecet ini adalah pertama komposisi bahan. Faktor yang mempengaruhi.
Pertama adalah komposisi bahan. Jenis bahan yang digunakan berperan penting dalam menentukan ketahanan lecet. Bahan dengan kekerasan dan daya tahan yang lebih tinggi seperti logam dan keramik cenderung memiliki ketahanan lecet yang lebih baik dibandingkan bahan yang lebih lembut seperti plastik dan kain. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi ketahanan terhadap lecet. Faktor seperti suhu, ya, kelembapan, dan paparan bahan kimia atau zat abrasif dapat mempengaruhi kemampuan material untuk menahan lecet. Kondisi ekstrim atau lingkungan yang keras dapat menyebabkan lecet dan keausan yang lebih cepat. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali. Terus apalagi permukaan akhir. Kualitas dan tekstur permukaan akhir dapat secara signifikan mempengaruhi ketahanan terhadap lecet. Permukaan yang halus dan dipoles atau yang divarnish itu umumnya lebih tahan terhadap lecet. Sedangkan permukaan yang kasar atau bertekstur mungkin lebih rentan terhadap lecet dan abrasi. Yang keempat adalah penggunaan dan penanganan. Cara penggunaan dan penanganan suatu bahan dapat mempengaruhi dia itu mudah lecet atau tidak. Faktornya seperti frekuensi dan intensitas kontak, keberadaan benda tajam, dan praktik perawatan yang tepat. Semuanya dapat mempengaruhi kemampuan bahan untuk menahan lecet dan mempertahankan penampilannya dari waktu ke waktu. Jadi dalam proses penyimpanan, ya, penyimpanan itu kan bisa sebulan, bisa tahunan, ya. Jadi diharapkan tuh nggak ada perubahan yang signifikan, ya. Dan memang benar-benar harus diperhatikan faktor-faktor yang pengaruhnya tadi ada 4. Pertama apa tadi? Bahannya. Jadi komposisi bahan itu akan selalu mempengaruhi dalam pengujian adik-adik. Terus yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah permukaan akhir dan keempat adalah bagaimana dia digunakan dan bagaimana proses penanganannya, ya, penggunaan dan penanganannya. Pengujian yang dilakukan ada beberapa uji, ya, untuk uji lecet ini. Pertama adalah Tabor abrasion test. Pengujian ini melibatkan penempatan material sampel pada meja putar yang berputar dan menerapkan beban tertentu. Jadi dia berputar, ditaruh beban di situ. Nah, roda abrasif yang berputar kemudian disentuhkan ke material. Jadi roda itu berputar tapi dia bergetar, menyebabkan siklus abrasi yang berulang-ulang. Jadi dia ikut bergetar-getar juga. Kalau dia bergetar-getar kan terjadi gesekan, ya. Ketahanan lecet ditentukan dengan mengukur penurunan berat badan atau perubahan penampilan material. Jadi perubahan dari bentuknya, adanya deformasi atau perubahan bentuk dari si kemasan ini tadi. Terus yang kedua adalah paper wrap test, ya, krok atau paper wrap test atau tes gosok, ya. Bahan sampel digosokkan pada kain atau kertas gosok standar dengan menggunakan tekanan tertentu. Ketahanan lecet dievaluasi dengan memeriksa bahan secara visual untuk mengetahui adanya perpindahan warna atau kerusakan. Dan biasanya dia dibikin kayak ada pola gitu, ya. Nah, dari pola itu nanti ketika kita lakukan pengujian ada parameternya, parameter yang kita bisa bandingkan dengan standar yang ada gitu. Nah, kalau dia semakin jauh dari standar yang ditetapkan berarti tuh maksudnya kita masih bisa kita masih bisa toleransi atau tidak itu berdasarkan standar dari hasil pengujian yang ada atau parameternya tadi. Dia punya standarnya, kerusakannya berapa. Oh, ini masih bisa ditolerir. Oh, kalau seperti ini udah enggak nih. Oh, kalau ini udah benar-benar enggak bisa ditolerir banget. Nah, dia punya skalanya, ya, punya grade-nya gitu. Terus adalah selanjutnya ada pengujian Wiesenbeek test. Tes ini umumnya digunakan untuk menilai ketahanan lecet kain pelapis. Tes ini melibatkan dengan cara menggosok sepotong kain katun bebek bolak-balik di atas bahan sampel dalam garis lurus dengan menggunakan kekuatan tertentu. Ketahanan lecet ditentukan dengan menghitung jumlah gosokan ganda yang diperlukan untuk mencapai titik akhir yang ditentukan, seperti kerusakan kain atau perubahan penampilan yang nyata. Uji pasir jatuh merupakan dia itu pengujian untuk mengevaluasi ketahanan lecet dari pelapis dan hasil akhir. Jadi untuk pelapis itu berarti untuk laminasi, ya. Pengujian ini melibatkan membiarkan sejumlah pasir tertentu jatuh ke permukaan yang dilapisi dari ketinggian tertentu.
Ketahanan lecet ini dinilai dengan memeriksa lapisan secara visual untuk mengetahui kerusakan atau keausan yang disebabkan oleh pasir yang jatuh tadi. Jadi dijatuhin pasir ya. Habis itu kita akan lihat nih setelah itu pasir si permukaan ini berapa kerusakannya. Jadi lihatnya secara visual juga, dan biasanya dia juga punya standar parameternya ya. Ini contohnya sebentar. Ini Steve, ini apa ini? Scarf ya? Scarf. Sebentar adik-adik. Scarfing. Oh ya, kok nggak keluar ya suaranya? Itu roda yang berputar tadi ya. Bentar ya. Scarf. Scarfing. Ada bisa dipahami nggak teman-teman? Enggak ya? Mirip ini dah. Dia tuh misalnya sebentar ibu cari ya videonya yang
Jadi bisa pahami. Ini abrasion tester ya.